Baik, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Fikri. Pertanyaan tadi ya, kalau kita bisa mengutip apa yang disampaikan oleh Bang Zulhas yang mengenai ini kalau misalnya Ridwan Kamil dipasangkan dengan Kaesang, artinya ada game changer gitu, ada perubahan konstelasi peta politik. Nah artinya PAN secara sudah bulat gitu mengajukan nama Kaesang sebagai pasangan dari siapapun yang diajukan, salah satunya adalah Ridwan Kamil. Kalau dikatakan udah bulat, belum juga. Belum, masih bisa diputar-putar ya. Tapi bahwa nama-nama itu memang masuk menjadi bidikan kita, iya. Jadi itu masuk dalam radar kita, iya. Masuk dalam perhitungan kita, iya. Tapi sampai saat sekarang juga yang dikatakan bulat bahwa PAN memutuskan DKI itu belum ada. Tapi masuk radar Kaesang itu kenapa? Ada alasan-alasan tertentu? Ya banyak ya, bukan hanya itu. Banyak pertimbangan semua. Karena jujur saja hampir semua partai politik itu hitungannya misalnya tetap arah yang menang. Nah menang itu kan semua potensinya harus dihitung. Kekuatannya harus dihitung. Oke, kalau misalnya melihat kan sudah ada rayuan kepada PKS. Apakah kalau PAN ini akan mengikuti bahwa nanti kalau misalnya Kim tetap menggandeng PKS, oke Wagub dari PKS atau tetap firm Wagubnya dari PAN, mungkin salah satunya nama yang keluar adalah Kaesang Pangarep. Hampir sampai sekarang semua itu ya tahap pembicaraan saja. Jadi belum misalnya menetapkan bahwa kalau Kim ini yang gubernurnya, terus PKS wakilnya, sejauh ini lebih berat kemana dari PAN? Udah ada arahan ke sana? Kalau dikatakan berat, enggak juga. Semua menjadi pertimbangan saja. Oke. Karena sejauh ini sepanjang memang belum ada SK dari masing-masing ketua umum, itu masih semua petanya masih bisa berubah. Oke, peta berubah itu karena misalnya pengajuan nama-nama tokoh-tokoh tertentu, misalkan seperti Kaesang, atau lebih fokus kepada Kim ini tetap utuh begitu? Enggak. Banyak pertimbangannya. Bahwa Kim ini utuh ya, tapi juga pertimbangan menangnya. Misalnya ini tetap bertahan utuh, tapi nanti hitungannya kalah ya nggak mungkin juga. Nggak jadi calon, tapi calon jadi gitu ya? Calon jadi. Nah tapi banyak pertimbangan, banyak variannya, sehingga kalau kita maju, kira-kira menang. Oke. Nah ini hitungannya ke sana. Baik, jadi dari PAN juga masih cair. Kalau dari PDIP sendiri, kalau memang kan dari penjaringan nama Anies Baswedan ada begitu ya. Tapi kalau begitu ya, Anies Baswedan Kaesang Pangarep gimana nih? Enggak lah ya. Jadi untuk nama Kaesang tidak dari PDIP? Kalau kami benar-benar sudah tidak? Apapun tragedi politik, ya Pilpres kemarin, apa yang dilakukan Joko Widodo, ya juga keluarganya, itu ada catatan di hati kami masing-masing seluruh kader PDI Perjuangan di Indonesia. Karena itu menghadapi pilkada ini, ya pilkada beda dong, ya dengan pilpres, ya ada pepatah lain lubuk lain ikannya. Jadi mesti dilihat daerah-daerahnya. Masa lalu sudah menutup pintu ya, Bang Ruhut. Tapi kalau misalnya PKS sudah dirayu-rayu oleh Kim, nah artinya PDIP sendiri bagaimana? Ada gitu yang bisa merayu ketua umum kami, Profesor Dr. Haja Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Nggak ada yang bisa rayu beliau. PDIP butuh partai lain juga di pilkada Jakarta. Oh iya, tapi ada partai lain ada yang mau. Siapa yang nggak mau? Kami yang lebih gede, kadernya jadi wakil, pasti ada yang mau rebutan langsung. Apalagi sudah ada komunikasi dengan siapa? Sudah ada komunikasi sama semua kita komunikasi. Pak Hasto sebagai sekjen ditugasi oleh Ibu Megawati, ketua umum kami, kita membuka semua. Dan kita objektif. Kalau ada memang kader partai lain atau non partai yang memang bagus, kita dukung. Tapi artinya paling besar sekarang saat ini dibidik adalah Anies Baswedan begitu dari PDI Perjuangan? Enggak, dari kami juga ada kader. Karena itu Ibu Mega menugaskan kami semua kader sampai ke akar rumput. Tolong tanya kepada rakyat, kira-kira siapa sih? Tapi kan memang harus ada pertimbangan, jangan cuma jadi calon, tapi calonnya jadi gitu ya. Oh iya, calon jadi. Apalagi kami, jujur saja, kami sudah membuktikan hat-trick di dalam legislatif. 3 kali menang berturut-turut. Dan pilkada kemarin, 5 tahun yang lalu, kami di atas 50% loh. Ya kami juga harus menjaga itu. Jadi kami harus jadi, bukan hanya calon, jadi dong, insya Allah. Oke. Kalau dari Bang Hesa sendiri melihatnya nih peta politik ini saat ini kan memang sangat-sangat cair begitu kan. Belum ada yang secara bulat terang-terangan mendukung si A, si B begitu ya. Anies, kemudian RK, kemudian Kaesang gitu. Salah satu nih, Anies Baswedan kan dari berbagai hasil survei paling tinggi memang elektabilitasnya di Jakarta.
persoalan apakah Anies dari Nyapres kemudian mau nyagup itu terserah Mas Anies lah. Suka-suka lah, gitu kan pilihan politik gitu ya. Nah kalau kemudian Anies Baswedan ini tertinggi elektabilitasnya, di 2029 akan mengancam rezim nggak? Kira-kira kalau kartunya dihidupkan, kan pasti berpotensi dia di 2029. Maka sampai hari ini saya tidak menemukan alasan buat rezim ya untuk mempersilahkan Anies Baswedan maju tuh, sehingga kartunya terbuka. Gitu ya, saya nggak ketemu nih alasannya kenapa kemudian Anies ini dikasih jalan gitu ya untuk maju ke Jakarta. Maka kalau Anies mau maju dia harus cari jalan sendiri. Yang saat ini ada jalannya dari PKS dan PDI Perjuangan, dua partai politik yang belum masuk secara resmi masuk KIM ya, belum masuk nih. Jadi dua partai itu saja. Sementara saat ini kan ada PKB Jakarta, PKS Jakarta, Nasdem Jakarta. Itu jangan dihitung dulu lah, karena levelan Jakarta masih. Pilkada, pilgub, bahkan pilpres pun itu membutuhkan tanda tangan ketum dan sekjen yang berada di pusat. Jadi ini belum lah. Nah, kemudian faktor Kaisang, ini kan judulnya siapa yang nemenin Kaisang ya? Iya, nasib Kaisang. Ini kan sebetulnya elektabilitasnya kecil lah Kaisang itu. Bahkan orang juga bingung juga gitu ngelihat dia kemudian secara percaya diri maju sebagai wagub. Mungkin gitu. kan ada Jokowi efeknya di situ. Ya itu pasti, makanya yang dilihat itu bapaknya, bukan Kaisangnya. Jadi pada saat Kaisang mengatakan saya mendampingi Anies Baswedan gitu ya, atau tidak keberatan mendampingi Anies Baswedan, publik kan bertanya ini sebetulnya ide dia atau ide bapaknya, gitu ya. Kalau menurut hasil polling X saya sih ide bapaknya. Ya, oke. Boleh nggak ya? Boleh-boleh aja kan hak warga negara gitu. Tapi kalau misalnya tadi melihat kemungkinan dari Anies sendiri yang akan diusung oleh kalau nggak PKS, PDIP begitu ya. Tapi PKS sudah dirayu Bang sekarang. Ini nampaknya istiqomah nggak tetap akan mengusung Anies? Atau mungkin kan ke Kim kan belum tahu. Kalau Kim mungkin Ridwan Kamil nantinya. Saya jujur-jujuran boleh ya? Boleh dong. Saya mau mendingan wagubnya PKS saja daripada Kaisang. Itu kan Bang Hensa. Ya makanya kan saya jujuran nih. Kimnya kan belum tentu. Nah, kenapa demikian? Udahlah, kemarin Gibran kita udah oke kok. Jangan nambah-nambah lagi, walaupun ini jalan buat Kaisang udah dibikin. Tapi kan Mas Kaisang sebetulnya enak. Dia bisa pilih daerah mana aja deh. Gitu. Dia mau pilih provinsi mana lagi, tapi bisa Bang Hensa kalau melihat Kim nanti misalnya ternyata Kim dengan PKS, Kimnya Ridwan Kamil PKS, internal PKS begitu ya, PDIP, Anies Baswedan dengan mungkin PKB dan Nasdem. Kaisang nanti siapa yang akan mengusung? Apakah masih ada chance? Ya, dia masih bisa pindah provinsi kok. Jadi pindah provinsi gitu ya, bukan di Jakarta dia ya? Itu paling enak, dia bisa milih mana aja, tinggal bilang bapak kan. Gitu, jadi fine aja. Nah, kalau menurut saya, kalau ada Anies Baswedan, Ridwan Kamil juga mikir juga. Kenapa? Karena kans terbesar dia itu kan gubernur Jawa Barat. Begitu dia masuk Jakarta, ini kandangnya Anies Baswedan lengkap dengan jakmanianya, mungkin dia akan berpikir tuh. Sama, mungkin Kang Pipin juga mikir tuh. Waduh, kalau ini saya wakilnya dari PKS bersama Ridwan Kamil, kemudian Anies Baswedannya dapat tiket, ini deg-degan juga. Tadi kan bilang kan harus jadi nih calonnya, jangan cuma calon-calonan terus gitu ya. Nah, ini kan pasti dipikirkan gitu. Maka kalau menurut saya, target utamanya rezim ini, Aniesnya jangan maju. Oke, kita langsung tanyakan tanggapan dari Bang Fikri. Bang Fikri ini bagaimana Bang tadi dari kalkulasi Bang Hensa sendiri? Enggak apa-apa ya, namanya kalkulasi. Boleh ya. Tapi sejauh ini memang bagi kita memang nama-nama besar itu memang masuk di radar kita. Tapi memang kan ini polisi ketua umum juga. Jadi ini yang masuk misalnya radar utamanya, kemudian ini yang potensi untuk didorong. Nah, klasifikasi itu memang sudah ada. Dan itu memang polisi ketua umum. Tapi dicek juga nggak sih, Kaisang ini sebenarnya ada tidak yang akan memilih jika memang benar-benar PAN mengusungkan gitu? Karena kalau misalnya tadi kan ya udah bisa di provinsi lainnya gitu. Karena Jakarta juga kan belum mengenal sosok Kaisang gitu, baru-baru saja ini kan masuk di dunia politik. Iya kan, kita juga nggak bisa sejauh ini kan dia belum menjadi sebuah keputusan. Jadi semua ini baru masuk radar saja. Ini yang terkuat calon gubernurnya, ini kalau wakilnya ini semua itu baru tahap masih itu. Hitung-hitungan di pasang-pasang kalkulasinya ya. Jadi belum, karena kalau dia sudah masuk benar di start itu pasti sudah dihitung bahwa akan melakukan apa. Misalnya kayak tadi
Bang Hensat tadi ngomong bahwa popularitas dia ini, nah itu pasti akan dilakukan, akan digenjot. Kalau memang itu menjadi keputusan partai, keputusan Kim. Tapi kalau enggak, ya karena juga kan dihitung juga dalam perjalanannya. Misalnya gini, ini udah tinggal sekian bulan, kemudian kalau Bang Hensat paham lah itu. Ini tinggal sekian bulan, ini kalau dihitung digenjot sekarang, mampu nggak misalnya melewati di tikungan nanti ke bulan keberapa, ke minggu keberapa, ya? Itu finishnya bisa lewat misalnya melewati. Itu sudah dihitung. Maka ketetapan itu sampai sekarang pun menurut saya di ketua umum itu belum ada soal itu. Jadi yang dikatakan bulat bahwa ini putus, bahwa ini itu belum. Tapi bahwa nama-nama besar itu memang masuk radar kita dan ini yang prioritas, ini enggak, itu ya. Oke, gitu. Nanti saya mau ke Kang Pipin. Kang Pipin, kalau melihat kan PKS ini suara terbanyak di DKI Jakarta. Ini juga sebagai penentu nantinya akan seperti apa peta koalisi di Pilkada Jakarta begitu ya. Apa pertimbangan dari PKS? Apakah nanti juga legowo begitu ya kalau ternyata masuk ke Kim nama Ridwan Kamil dan juga Kaisang Pangarep yang justru didorong begitu? Atau memang harus pertimbangannya dari calonnya dari PKS? Seperti apa, tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.